kali dari Tahu-Tahu. Dan masuk ke BNN Pick. Game yang ke-6. Let's go. Seperti biasa. Ya, Luna sama Zhang Fei bakal tetap di ban. OG, Haya, Mai Shiranui first pick apa OG katanya. Iya kan? sisa apa nih? Dia juga bingung first pick apa. Paling Renji sih kalau menurut gue first picknya. First picknya ke arah Marksman ya. Buat matiin Enix. Jadinya ngambil di Renji aja. Arli. Aduh Aham pakai Arli lagi guys. Welcome to Ultimate Battle. Waduh. Hello Kitty apalagi nih. Kalau misalkan dia pakai Arli terus pakai skinnya Hello Kitty. Kalian udah siap-siap ya cemilan kalian teman-teman ya. Karena kita bakal 3 sama. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Dan Vesaka ada Renji ada Cici. Wah, Lapu Oke, Cica. Lapu. Oh keras. What? Kerad. Nih. Ada Bang Ukyo di belakangnya penampakan Ukyo. Aduh, beneran pick Ukyo nanti. Iya. Tapi Om Kurus lama-lama mirip sama itu ya, guys ya, yang di konten yang makan jin itu ya. Hah? Makan jin. Kaget gue. Ada makan jin. Gue lihat itu makan anak jin. Oke, Fatih. Fatihnya Hans. Fatih terus ada Daidia juga. Ini strong. Daidia Arli ya. Ya, Daidia Arli kuat banget benar teman-teman. Mereka bahkan bisa mulai dari arah mid ataupun dari arah kelas lane dulu ya. Karena Fatihnya kuat juga buat nahan lane. Dan sekarang apa sih Nev paling hero tank lagi kan? Iya. maaf bercanda. Udah malam nih. Fade, Assassin. Oke, let's go. Nev dengan Assassin-nya kita bakal lihat teman-teman dan sekarang ban face untuk kedua tim. Cecahnya harus di Enix ya. Nggak di Tauhen. Enix harusnya sih. Dan karena ngelawan Fatih harusnya Ceca masih bisa di head to headin lah kalau ngelawan Fatih. Tapi harusnya bisa juga di Tauhan. Cuman ngabisin hero-nya Enix sayang banget sih. Tapi untuk invest late game ya gue agak kurang suka dengan Ceca farmlane. Lagi-lagi ya dia scaling damage-nya nggak sebesar Arli, scaling damage-nya nggak sebesar bahkan kayak Marco di Renji ya nggak sebesar itulah. Jadi output damage-nya tuh bener-bener kayak tergantung dari star filling arrow dia. Kalau misalkan dia bisa 2 kali star filling arrow tuh sebenarnya udah cukup sih buat nge-deliver damage. Tapi itu mid game aja, kayak early to mid game lah. Kalau late game itu ya Baywan masih kuat karena ada return to their master. Tapi tetap hero yang depends on ultimate. Dan Xia juga bakal depend sama Vesaka. Niel salah satu best player untuk mainin Xia. iya, apalagi enak juga punya Daidia di situ, Bitter Farewell, Melodic Swing bisa dikomboin juga sama Silk Imprint. Mudah ya kayak untuk nangkap satu, terutama kayak Ceca yang sedikit bawel dari pergerakannya, dari movement speednya Dharma. Jadi masih menginspect kalau Cecanya ini bisa ditaruh di farmland, jadi Tauhan nggak dikasih. Artinya dari Axioreti juga Ambrosa masih belum buka. Ambrosa ya masih available untuk head to head sama Fatih juga kalau misalnya Tauhan mau. Ada Garuda. Oke, Cici bisa di kelas lane. Kalau misalkan ngelawan Lady Sun suka gue nih kalau Vesaka Lady Sun. Kalau mereka ngambil Lady Sun kuat banget sih sebenarnya. Atau mungkin Consort You Lady Sun. Oke, tergantung dari hero-nya OG. Karena gue butuh kayak Vesaka butuh hero late game investnya sih. Kalau misalkan dia mainnya oke nih cukup strong sih OG sih. Agudo, Yupan dan juga Daidia nih strong banget. Tapi Futze pilihannya untuk melawan Fatih dari arah Ihans. Tebal. Dan bisa di follow up juga tadi dengan Nev yang bermain dengan Fate kali ini untuk DX ya. Iya, kita lihat aja teman-teman ya. Ini adalah penentuan match point untuk tim OG Esports. Let's go untuk para pendukung dari arah OG. Mana suaranya? Untuk Vesakers, mana suaranya? Itu dia suara burung ya teman-teman ya. Karena para pendukungnya burung biasanya. Dan sekarang bakal masuk ke game yang ke-6. Kita bisa melihat 6-6-3 dan bersama Niel bakal coba untuk nge-clear di bagian mid lane terlebih dahulu. Oh, agresif. Axior ini low HP. Dan masih ada mon full tempo dari Niel. Tapi Ihans, aduh pukul sama Tauhen. Ketarik dong Hans. First blood. Bentar lagi. Terdengar karena bakal maksa Armadillo. Pastinya Hans nih. Bentar nih, dia maksa Armadillo kan. Pasti dia masih di sini nih. Kita tahu ya behavior ya, kebiasaan dari Ihans ya. Dia bakal maksa buat ngambil Armadillo, di flash sama Tauhen, ditarik sama Tauhen, di skill Axioreti ya, Arrow of Gold terus mati nih. Hans di atas kena first blood, bentar lagi suara first blood kedengeran nih guys. Star Filling Arrow, Firehawk bakal coba untuk didengar, terlihat adanya Agudauk.
Dari tahu-tahu berjalan ke bagian atas bakal coba untuk kontes, tumble langsung tabrak. Kena out of goal, untungnya tahu-tahu datang menolong Ihans, tapi Nev datang bisa terbang dan juga satu jet seal masih disimpan. Ihans tuh dengan nyawa segini tuh dia nggak mau balik guys, nggak mau pulang deh. Dia tuh masih ikutan farming, masih nyari momen, makanya jadinya gampang buat ditebak kalau misalkan dia itu ada di sana. Iya. Cuman posisi Ihans ini dengan dia bermain kayak gini harusnya bukan pemain yang suka nge-trade. Dia tuh pemain yang suka nge-trade. Bikin musuh sekarat kayak dia juga sekarat gitu ya. Cuman dia juga orang yang suka sustain dan steal delay 663. Aduh, kamu kena first blood 663 tertangkap oleh Nev. Dan Aham, aduh, Hello Kitty lagi baru lihat ya. Wah, udah. Iya, kena Sky Shattering Bow juga tadi keiket, terus kena Starfelling Arrow. 663 masalahnya ya udah ngebuang flash juga. Jadi ini benar-benar weak point yang bisa di-exploit sama Vesaka. Apalagi ngeliat Nev juga kelihatannya tetap pede. Dia main Fate meskipun bukan tank jungler ya. Kelihatan dia masih bisa secure objektif dari early. Dan ini Hans melakukan trading melawan Tauhan dan udah ada Wings of Judgment yang dibuka. Aham masih bisa di hardlink. Tentunya untuk menyelamatin dirinya. Tapi tetap sakit dari Starfelling Arrow-nya. Dan di posisi kayak gini, seenggaknya di lane di bawah ini ke pressure. Untungnya Hans di atas masih bisa menangi dari trade-nya atas Tauhan. Sehingga nggak rugi-rugi banget. Cuma Vesaka ya mereka tinggal camp di area bawah. Dan OG ini bakal susah untuk nge-track pergerakan dari Fate-nya, dari Nev-nya. Dan ya mau nggak mau ya kayak Aham ditaruh di tempat yang visible, yang gampang di-cover, ditaruh di mid lane. Iya, dan sayang sekali nih Aham tidak memanfaatkan Maple Dance ya, skill 2-nya untuk yang namanya itu menahan damage dari Starfelling Arrow. Tapi Ihans udah kena Sage Jetstone. Oke, masih selamat. Oh my god, sebuah miracle. Hans tidak mati di sana. Jet Seal dari Nev tidak menumbangkan Ihans dan tahu-tahu bakal mundur sedikit demi sedikit menjadi bukit. Wah, apakah ini game di mana Hans bakal nge-carry nih? Wih, ngejinx. Orang ada Arlie Hello Kitty. Arlie Hello Kitty. Arlie Hello Kitty sih udah. Damage-nya ngurang tau ketika kalian tuh pakai Hello Kitty guys ya. Di debuff. Kayak nggak ada damage ya, kena debuff. Karena lucu ya. Iya. Karena lucu dan gampang mati biasanya kalau misalkan Arlie Hello Kitty itu. Oke, kita bakal back to the game teman-teman. Udah ada satu buah Mortal Tempo yang bakal dibuka juga sama Niel. Kita nggak tahu nih build Niel bakal ke arah support atau damage. Cuman udah ada Wings of Judgment yang dibuka. Niel makanin aku punturnya. 663. Belum bisa membuka jalan dan satu Tyrant akan terlihat. Wild Crowd dibuka. Mournful temponya kena ke arah seorang Tauhan, tapi ternyata Sage Might-nya masuk. Masih ada Raging si Flash, langsung di Kingsblade, unending Sauron on point. Ditabrak mundur OG. Memukul mundur Vesaka dan double kill untuk Arlie Hello Kitty. Aham, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, kata Aham. Ini udah Hello Kitty yang di buff dan tadi memang timingnya juga didapat dan ternyata Nev. Total 3 kill berhasil didapatkan oleh Aham beserta satu tower di mid lane. Dan jungle dari Vesaka mulai terbuka. Gila, Arlie Hello Kitty-nya udah 3 kill guys di awal guys. Saya meremehkan skin lucu ini. Karena Aham mulai berubah. Arlie yang dulu kita remehkan sekarang sudah menjadi Arlie yang menyeramkan. Enix bakal dikejar. Langsung di Bitter Farewell gak sih? Gak takut. Oke, respect Maman. Dan Ihans lumayan berani ya. Karena emang tadi unending Sorrow dari Araniel membantu sangat ya. Oke, teleport. Masih bisa tegang kayak saya tegang teman-temannya. Gelisah saya ngeliatnya. Sangat gelisah saya tadi kena tremor juga ngeliatnya pas tadi kalau misalkan ketangkep ya. Dan juga di arah naga bakal langsung diamankan saja Tyrant-nya oleh teman-teman dari tim OG. Dan di saat yang sama juga tower di bagian bawah bakal diambil juga ada Ihans, stumble dibuka juga masih ada sebuah Sage Might langsung saja just mobilization. Dikasih satu buah Jet Seal tapi itu dia Ihans. Dia ngamuk. Saya kangen istri saya kata Ihans. Cepat selesai karena Tauhan hampir saja hilang di tangan Furball dari Tau-Tau. Tapi trade-nya ngebiarin Enix sendirian bukan ide yang baik. Karena sekarang bakal ada trade tower seharusnya agak sedikit terlambat Ihans untuk teleportation kembali. Yang artinya harusnya trade tower bakal seimbang. Inner ditukar inner. Dan dia di area atas di bawah. Tapi di bawah ternyata di clear sama Wings of Judgment langsung mereka pivot.
ke area mid lane tentunya. Tower di mid lane, value-nya lebih mahal, ngebuka jungle lebih lebar di sisi Vesaka sendiri. Dan wah ini OG dengan udah 4.000 gold lead di menit ke-6. Gelo, ini adalah kekuatan Ihans mode kangen ayang kata Ihans kan. Udah capek dia katanya dari tadi ya kan. Cuman Vesaka apakah mereka mampu untuk mengembalikan keadaan. Dan udah ada Spark Force Dagger baru jadi juga ya dari arah Tauhan. Langsung aja dimajuin lagi. Kita bisa melihat more full tempo, zoning out yang luar biasa dari teman-teman OG Esports. Satu Jet Seal berhasil di smite pula sama Tau-Tau. Semua pemain Agudo dipakai skin panda ya. Memang lucu sih, jujur skin panda ini. Kayaknya emang paling enteng dan lumayan lucu ya skin pandanya ya. Karena Agudo jadi naik panda gitu. Inilah, masa naik tuh yang lain. Hampir tuh. Kalau mau sponsor silakan ya. Kan tadi spill. Belum. Saya nggak pancing gampang, enak aja. Enak aja. Tapi ya lihat lagi nih dari OG yang sekarang udah dapetin map control. Ini artinya susah dari Vesaka untuk ngambil dari sisi objektif dia dan langsung diloncatin aja dari Wings of Judgment yang dibuka di TB8 sama Furball. Bukan masalah karena langsung ada Jet Seal yang menangankan satu Azure beserta pandanya yang langsung ditarik. Cuma lihat ini Hans yang masih coba untuk memberikan towernya ke Ahem aja, nggak ada yang cover towernya, dikasih secara gratis. Vesaka mulai kelihatan mereka lepas dari map controlnya. Di bawah Nef coba untuk nge-split, at least coba dapetin tower trade. Tapi ya Uji akan dengan senang hati nggak sih itu. Mereka dapetin control map, dapetin Crimson Golemnya juga. Dan dia dikejar juga sama Hans. Masih bisa loncat tentunya, masih bisa kabur tapi Hans masih coba untuk mencari di belakangnya, udah dikejar sama Tau-Tau. Menunggu Furball! mobilization, tapi enggak, katanya masih diberi nyawa untuk Tef. Itu dia, momen split push belum bisa terjadi ya teman-teman. Dan sekarang dari arah Futsunya bakal teleport balik ke bagian belakang. Overlordnya terlihat langsung saja di all in oleh teman-teman dari OG Esports. Perbedaan gold sudah sangat jauh kali ini. Anti-heal harusnya udah ada sih. Dari Axio Reti harusnya udah punya Venom Staff. Cuman nih Arlinya snowball teman-teman ya. Lagi-lagi gue gak suka sih sama Cica. Buat dijadiin hero invest. Scaling damage satu-satunya dari Cica. Dan apalagi sekarang dia tanknya ya lapu cukup sih sama frontline-nya sama Fuzu ya. Cuman sekarang ketinggalan posisinya lagi behind. Dari arah Nef juga udah mulai ketahuan posisinya, udah mulai kelihatan visionnya, udah ada Nial di depan sana. Mereka bakal start fighting untuk mendapatkan Tyrant di menit ke-10. Cuman Fuzu masih nyebelin, birunya diambil. Ya ini dia, invasi. Dari arah Tau-Tau, ngebuat Nef gak punya blue buff. Nah ini mau nggak mau sih dari Vesaka pilihannya ngasih Tyrant-nya buat OG. Terus ya mereka coba untuk nge-burst, mereka punya Jet Seal jadi bisa dapetin juga dari Overlord-nya. Daripada masa untuk nge-trade ini, Hans dia bakal main di side lane aja. Bakal coba match up pergerakan dari Tauhan. Tapi masalahnya lihat dari Arlinya. Ini Aham udah sakit 8.100 gold. Dan bahkan Nix aja baru 6.300. Jadi bedanya itu hampir 2.000 gold sendiri. Perbedaan gold dari farmland ini. Dan Vesaka tahu ada satu akses yang bisa mereka manfaatkan yaitu di area bot. Dan mereka akan coba push. Cuma ini masalahnya dari Tauhan. Udah siap trap dari Hans dan juga dari Tau-Tau. Cuma mereka kayaknya bakal nge-ignore aja karena nggak ada wave yang masuk juga. Tyrant sekarang yang akan menjadi objektif utama. Itu dia. Kita nggak lihat nih wave di atas kayak gimana dibentukannya nih. Karena bakal diproxy harusnya sama Fuza. Dia bakal motong jalur minionnya dan teman-teman dari Vesaka bakal langsung nge-start ke arah Overlord. Gak bakal dikasih di zoning out. Tauhannya di belakang itu. Teleport dia balik. Gak dikasih Overlordnya udah jelas. Dan Ihans akan membuka jalan. Di mana keberadaan dari Tauhan sudah pulang. Harusnya Vesaka bakal nge-hold ini ke arah late game. Cuman Cica itu bukan hero late game. Cica bukan invest late game yang baik. Cuman tetap aja masih bisa dapat momen ya. Dia punya Spike Mail. Masih bisa banget untuk yang namanya itu fight Niel. Bakal coba untuk dipusir mundur dengan Nef. Jade Stone. Sedangkan dari arah Ihans coba untuk nge-push di bagian top lane. Split push adalah kunci untuk Vesaka. Dodging fight adalah kesempatan mereka untuk menang, namun itu dia. Tauhan, ayo mau kemana kamu Tauhan? Bakal langsung dihajar. 4 lawan 1 Tauhan. Sementara itu dari arah Overlord
akan segera diamankan. Ihans ngebantuin. Ihans ngebantuin lawan, udah ada satu buah Hardened Jet Seal. Dan juga satu buah King's Blade dibuka. Di saat yang sama juga Junior bakal coba ditahan, tapi udah bakal dijepit lagi sama teman-teman dari OG. Tahu-tahu dapat burung. Ada Axioreti, George Mobilization rolling maju ke depan. Tahu-tahu dapetin Axioreti. Sementara itu di saat yang sama Cica dari arah Enix tumbang. Di tengah udah ada wave. OG bakal nge-push lagi karena Junior udah ditebas-tebas, dicabik-cabik. Mode kangen ayak Ihans. Itu nyata. Dan masih ada Vanguard. Tauhan tersisa. Masih ada Wave Minion, punya Wild Growth, punya Agudo. Coba untuk tabrak langsung ke arah Tauhan. Tauhan nge-flash, dia maju ke depan. Dia coba untuk suicide, tapi ternyata Tauhan gak berusaha untuk bertahan. Dan ini dia, teman-teman dari OG dengan Wild Growth-nya. Gak bisa masuk, mundur lagi, santuy lagi karena ada Nef yang udah spawn. Tapi kayaknya mau maksa. Mereka ngerasa bisa, mereka ngerasa mampu. Apakah memang iya OG? Jangan blunder. Karena Crystal bakal diincar, tapi masih ada Starfilling Arrow. Coba untuk memaksa masuk ke arah Crystal. Terlalu berbahaya, Raging sih dibuka. Blunder nyata untuk OG Esports. Double kill dari Junyoung. OG. Tanpa adanya ketenangan, tanpa adanya kesabaran. Mereka coba maksain untuk nge-push di saat spawn timer dari Vesaka semuanya sudah up. Cuma ini bermula dari kayak 3 lane. Cuma ini ya maksa sih. Wave-nya juga lama soalnya masih cukup jauh. Dan di saat mereka bisa dapetin value yang lain, mereka masih ada naga overlord juga di sisinya dari Vesaka sendiri. Dan jadinya dapat akses dari Vesaka. Masa iya sih? Aduh, jadi kalah nih bisa-bisa nih. Dan bakal coba untuk di-trap lagi. Masih ada Wings of Judgment juga dari Axioreti mid lane. Akan segera untuk di-clear terlebih dahulu. Karena nahan si Tauhan pakai Fuze sih. Jadinya emang agak lama ya untuk time to kill-nya tadi ke arah Fuzinya Tauhan. Dan juga Niel mati kan. Niel mati sama si Nef. Dan sekarang masuk ke menit 13. Dari Arlinya belum mati, udah punya Sunchaser. Aduh, Ihan ketangkap fix, ketangkap udah. Aduh, gak berani karena Nielnya udah kelihatan maksudnya mau dibuka juga. Sedangkan di saat yang sama Nef akan muncul di daerah bawah. Gak bakal ditabrak harusnya sama OG. OG gak bakal nabrak, Tyrant langsung di start. Pasti bakal langsung di start, kalau enggak mungkin mereka bakal nge-trap ke arah Nef. Yang dimana Tyrant bakal ditarik ke sebelah kiri. Oke, kelihatan Niel harus nge-zoning out juga, ngebuka jalan karena Nef punya Hardened Jet Seal. Dan satu Starfilling Arrow udah dibuka, mereka nggak bisa kontes Tyrant-nya. Cuman split push dari Vesaka ini selalu dilakukan di tangan Tauhan. Mereka harus nge-trap Tauhan-nya, nggak boleh pulang. Udah jepit. Kali ini ada Ihans yang bakal menjepit pergerakan dari arah Tauhan. Oh, kemana kamu Tauhan? Bakal langsung dikejar. Satu buah George Mobilization dibuka juga dan Tauhan gak bakal bisa bertahan lama lagi. Autumn Storm, Godlike untuk Ali Hello Kitty. Wah, Ahem 601 dan dari Vesaka belum ada yang bisa ngebendung damage dari Ahem. Sehingga ya mau gak mau Vesaka harus bisa ya manfaatin mistik-mistik kayak tadi lagi. Cuma sekarang posisinya buff Tyrant, 10 second lagi dari Overlord-nya spawn dan itu bisa di-rush sama OG. Cuma mungkin mereka mau cari dulu posisinya dan ketahuan dari Nef. Langsung lompat kabur. Dan pasnya langsung di-push. Karena sekarang George Mobilization dan ada satu wave minion yang akan masuk di area atas. Wings of Judgment dibuka cukup early. Coba untuk di blok dulu, tapi coba di bait aja. Karena fokusnya mau ngancur high ground tower dulu. Dan masih punya Unending Sorrow untuk nyelamatin diri dari Niel. Objektifnya didapetin. Dan di area bawah lihat tipu sama Hans. Dan langsung bergerak ke area bawah dari OG. Untuk dapetin satu high ground tower terakhir ini. Cuma mereka mau respect karena masih utuh pemain-pemain dari Vesaka. Iya, cuma 663 kelihatan posisinya. Dan dari arah Aham ini harus jaga jalan, jaga diri. Ace terlalu berbahaya, Heartling untuk mundur. Dari arah Tauta bakal mengincar satu high ground terakhir milik tim Vesaka. Dan ini harus didapatkan. Masih punya George Mobilization, gak punya. Dan masih punya Wild Growth untuk nge-push. Ada Raging Sea, Unending Sorrow dibuka, tahu-tahu masih punya Stumble untuk melarikan diri. Dan itu dia, Arlie Hello Kitty yang udah punya C1 hari, 2 orang hilang dari tim Vesaka. Dan Junyoung kena flash, King's Blade dari arah Ihan, Kristal terbuka. Dan nampaknya Vesaka dalam masalah karena Junyoung pun gak bertahan. Dan Tauhan akan mati sebentar lagi. OG Esports advance to playoff. OG Esports